MB-nya dari Innova 2005 ya, yang versi bensin. Ruang mesinnya sangat luas karena dia ada yang 2700 cc dan ada yang diesel, jadi memang buat los. Untuk ruang mesinnya seperti ini, sama sekali tidak ada karat ya, meskipun 2005. Dari bodi masih bagus gelapnya. Silver memang awet sih, krom-kromnya juga bagus. Interiornya seperti ini ya, masih rapat banget semuanya, nggak ada rattle sama sekali, nggak kayak Honda. Power windowsnya pun sempurna semuanya, cuman speedometernya mati biasanya. Ini mati, nah itu mati, speedometernya mati ya, jadi nggak kelihatan. Oke, setirnya juga masih bagus sih, nggak ngelupas, tapi dia seperti panu ya. Oke, seperti panu. Atapnya juga jamuran karena mobil ini jarang dipakai ya. Ini baru kebersihin, tadi banyak rumahnya kayak tawon gitu. Joknya ya masih belum sobek ya, kilometernya 106.000. Kilometer per liternya kemarin dapat 9, sekian. Irit kok, isi 5 orang. Jalan santai. Untuk belakangnya seperti ini ya, masih mewah banget. Termasuk masih mewah sih ini mobil. Bludrunya juga masih bagus. Ini kursi belakangnya juga lega, untuk orang dewasa masih lega banget. Ini jangan tanya ya leganya kayak apa. Lebih lega ini menurut gue daripada Reborn. Kita starter dulu. AVG-nya nggak keluar ya karena speedometernya mati. Ada nggak tahu gimana ya. Biasanya kalau malam nyala, tapi kalau siang nggak nyala. Koplingnya sudah sangat keras. Sempat sakit pinggang kemarin karena habis pakai. Mati aja. Ini sempit ya, jadi spion harus dilipat. Tapi ternyata lebih ini ya, lebih kurang lebih sama kayak Jazz lebarnya. Ini spionnya dibuka, semua juga masih bisa. Persis ini lebarnya sama Jazz. Ternyata spion sama-sama dibuka itu masih muat, tapi harus konsentrasi. Ya ini rumahku yang baru, jadi memang di sini ya. Masuk ke dalam. Ini keras banget. Waduh, kakiku kalau nggak konsen bisa kram. Ini kursinya harus maju banget ya, karena ini ya koplingnya keras banget. Itu mobil apa ya? So suspensinya memang kuakui bagus ya. Suspensinya Innova ini menurutku salah satu yang paling tepat untuk negara Indonesia. Yang paling tepat ya, bukan terbaik ya. Kalau dibilang terbaik itu kadang sih dia itu ayun-ayunan gitu sih. Cuman memang spesialis jalan rusak sih. Jalan rusak itu ada lubang itu cuman der gitu aja sih. Kalau jalan mulus dia lemahnya agak ngayun-ngayun, tapi dia nggak limbung ya, jadi kayak ngayun-ngayun gitu sih. Jadi kayak knocking gitu. Kerasa banget ya, kayak pengapiannya rusak. Loh, speedonya. Nah ini, speedonya mulai error nih. Ya, dia lama-lama nyala nih kayaknya. Untuk AVG-nya 9,9 ya. Kemarin 9,9. Sebenarnya cukup irit sih, karena ini bisa sampai 7-8 orang ya, dewasa. Dengan kenyamanan kalau menurut saya sih cukup nyaman sih. Maksudnya bawa orang gitu kayak pede gitu sih. Kecepatan sampai 100 gitu nggak acur-acuran gitu sih. Dia kayak enak gitu sih, nggak tahu gimana enaknya ya, jelasinnya susah sih. Pokoknya dia itu suspensinya memang mantul-mantul, tapi saat ada lubang ada apa gitu dia kayak santai gitu sih. Jadi nggak ketabrukan. Kalau Honda kan dia jalan mulus dia stabil, kalau ada lubang dia noise-nya parah, dubrak gitu. Jadi itu sih bedanya. Makanya banyak banget yang beli Innova. Kalau Innova yang baru itu memang suspensinya aku akui jauh lebih enak sih. Kalau ini masih ada kasar-kasarnya, bantingan kasar gitu. Kalau yang new itu empuk banget sih. Empuknya empuk, tapi dia nggak kayak Pajero yang kayak jelly atau Fortuner yang lama yang kayak jelly gitu, nggak. Dia empuknya itu empuk yang terukur gitu sih. Kayak CR-V gitu ya. Tapi kalau CR-V kan pas ada lubang dia bantingannya nggak enak. Kalau itu masih enak. Bagus sih. Sebenarnya Innova yang ini yang diesel itu juga bagus sih. Aku sering disundul-sundul sama Innova ini yang diesel. Itu cukup bagus loh nempelnya. Maksudnya dia nempel di belakang itu ketinggalannya cukup lama loh. Mungkin direm atau diapain ya. Yang jelas dia
nggak sepelan aslinya. Salut sih bisa dioprek gitu ya. Terus mobil ini AC-nya bener-bener nggak pernah diservis teman-teman selama 15 tahun. Ini platnya sudah ganti 3 kali berarti. Lama 15 tahun itu nggak pernah servis apapun, mesinnya pun nggak pernah servis ini mobil nggak pernah ke bengkel sama sekali kecuali ganti ban sama aki doang, sama oli filter, itu aja sih. Terus ada masalah yang tadi aku jelasin ya, selnya di mesin rembes, itu aja sih. Sel di mesin itu rembes sama ini dudutan ini apa ya, businya mati satu kali ya. Terus sama speedometernya yang mati, itu katanya elko nya bisa diganti nanti normal lagi. Terus head unitnya ini sudah ya unit jelek ya, nggak bisa dihitung ya, bisa diganti kan bisa sekarang. Ya unit Androidan kan murah sekarang. Ini sudah rusak, tapi 15 tahun baru rusak, itu ajaib sih. Tapi dia dingin, nggak dingin itu nggak pernah, belum pernah servis. Ajaib ini mobil. Untuk kaki-kaki ya nanti kita coba di jalan yang jelek ya. So far kaki-kakinya sempurna sih. Ini kaki-kakinya truk dipakai di mobil kecil ya. Sebenarnya nggak terlalu boros ya teman-teman. Aku jazz juga kadang 13, kadang 12, sekian. Ini cuma 10, selisihnya dikit loh, 20%. Entah kenapa stigma di masyarakat itu Innova ini terkenal boros, saking dikira borosnya tuh harga jualnya amburadul banget sih. Yang Innova ini 2005 ya, itu cuman berapa ya sekarang ya, 90-an kali ya, 90-80 juta. Itu pun nggak ada peminatnya ya. Yang tipe V ya, V manual atau V matic segituan di Jawa Timuran. Yang diesel bisa masih 130 ke atas loh, selisihnya bisa 40 sampai 50 juta ya bekasnya ya. Padahal barunya itu dulu selisihnya kalau diesel yang V itu dulu, yang bensin 196, yang diesel 220, selisih 25 juta ya, selisih sih. Ini anti diesel nih, wah tiap hari ku pakai sih, soalnya enak sih. Meskipun modelnya tua tapi dia enak. Ini Innovanya kok jadi pendek ya sebelah? Oh enggak ya. Wah mesinnya raungannya bisa ganas gitu. Oh, ayo pindah gigi lagi. Buset suaranya. Gaspol, loh masih enak loh, tarikannya masih enak. Nah ini suspensinya tuh enak loh. Ini kalau bawa 7 penumpang sekalipun tuh nggak ambles dan di ayunannya enak gitu sih. Padahal ini jalannya termasuk rusak loh. Dan dia tuh tenaganya tuh bisa keluar di RPM rendah ya, RPM 2 gitu, nampol sih. Ini padahal gigi 4 gitu ya, di gas tuh masih mesinnya berusaha gitu, nggak kopong sih. Kalau Honda kan dia di gas tuh berat banget ya. Menurut saya sih masih rekomen teman-teman buat kalian yang nyari mobil keluarga yang nyaman dengan sasis yang bagus tanpa PR besar. Bisa dibilang tanpa PR sih, tanpa PR, tinggal gas, nggak khawatir overheat dan segala macem, nggak khawatir ada kerusakan kaki-kaki. So far Innova ini sih satu-satunya pilihan setelah Avanza ya. Bagi yang nggak suka bantingan Avanza mungkin tinggal Innova ini sih, 80 jutaan. Kalau kalian nggak kuat beli dieselnya bisa beli yang bensin, nggak boros-boros banget kok, 110 loh. Ini kalau aku bawa Jazz paling 114 sih kalau bawanya seperti ini. Itu yang matic ya. Kalau yang manual sih 16-18an sih, irit memang. Kalau yang matic sama-sama boros. Kalau yang ini matic lebih boros lagi pastinya. Cuman ini teman-teman, kelemahannya kalau di dalam kota itu bisa tembus 5 sampai 6 km per liter ya. Dulu di Surabaya itu macet berat itu 5 km per liter. Tapi kalau macet lengang gitu sekitar 6 sampai 8 km per liter ya. Dulu pernah coba Fortuner yang 2.7 bensin 2700, itu belum ada apa-apa. Itu jalannya masih sepi banget. Itu dari 8 sampai turun ke 7 km per liter. Itu belum macet teman-teman. Kalau kehajar macet mungkin 4 kali ya, 4 sampai 5 juga kali ya. Dan tenaganya tidak ada sama sekali sih kalau ditaruh di Fortuner. So buat kalian kalau beli yang Fortuner mending yang diesel ya.
terus habis itu diremap. Larinya memang bener-bener berat kayaknya kalau stop, apalagi yang mobil tua ya, diesel tua, turbonya mungkin sudah baret-baret, mungkin males ganti filter udara, ganti oli yang nggak bagus, akhirnya turbonya jadi tumbal, rusak biasanya turbonya. Harus lebih ini waspada kalau beli yang diesel, karena diesel itu nggak sesederhana bensin ini kan tanpa turbo. Kalau yang diesel itu ada turbonya dan dia sudah common rail. Itu common railnya kalau kena juga botak sariawan samain bos. Kalau masalah konsumsi BBM sebenarnya 1:10-an juga kalau Innova diesel itu. Cuman karena harga solar itu murah dan sekarang premium nggak ada, makanya jadinya timpang. Sebenarnya 11-12. Makanya dulu itu saya itu lihat spek, akhirnya milih yang bensin karena waktu itu bensin dan solar harganya sama. Sedangkan tenaga yang bensin itu jauh lebih besar, 136 horsepower vs 105 horsepower. Tapi dulu nggak begitu tahu torsi. Aku dulu bacanya torsinya itu kalau nggak salah 180 vs 200 Nm kalau nggak salah. Dengan torsi, dengan horsepower yang terpaut jauh, kalau hitung-hitungan kasar sih harusnya ini lebih kencang daripada yang diesel waktu itu. Ternyata ya memang bener sih, 13 vs 15 detikan sih. Cuman entah kenapa ya akhir-akhir ini kalau di jalan gitu Innova diesel itu lebih nampol gitu sih di jalan itu. Mungkin sudah banyak yang modifan ya, jadi Innova diesel yang dulu pelan itu nggak pelan lagi sekarang. Soalnya 15 detik itu nggak enak banget jadi pakai, karena nggak bisa digas ya, nggak bisa lari, akhirnya kayak orang tua bawanya, nggak enak. Oke teman-teman, daripada terlalu panjang ya cukup segini dulu ya review Innova ini. So far memang suspensinya itu bagus, tahan banting banget nih mobil, nggak ada keropos sama sekali sasis-sasisnya. Kabin-kabin juga nggak ada rattle, kekedapan bagus. Mesinnya kenapa ini? Ternyata Innova bisa rusak juga ya.